Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini tentang ketentuan jual beli buah-buahan. Yang pertama dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala kana nasu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yatabayyauna thimar, jual beli buah-buahan. Faida jazan nas, tapi ketika dipetik, wa hadarata qadihim, dan hadir para pembelinya, qalal mubta, seorang pembeli ada yang berkata, innahu asabas samar ad-duman, asobahu marad, asobahu kusam. Ini duman, marad, kusam, artinya itu penyakit yang kena ke buah-buahan. Ahatun yahtajuna biha, buruk namanya, buruk atau hal-hal lain yang merusak buah-buahan, dan mereka kemudian berdebat dalam masalah tersebut. Ini gimana buahnya kok busuk begini gitu. Ini kenapa buahnya belum bisa dimakan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kathurat indahul khusumah fi dzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika banyak perdebatan di beliau, fa imala, jika memang demikian, fala tatabaya'u hatta yabdua solahut thamar, kalian jangan saling menjual belikan buah-buahan hingga jelas kelayakan buah-buahan tersebut. Kal masyurah yushiru biha likathrati khusumatihim, ini seperti musyawarah yang Nabi memberikan arahan kepada sahabat karena terlalu banyak perdebatan. Kemudian Zaid bin Thabit dalam praktiknya lam yakun yabi'u thimara ardihi, dia tidak mau menjual buah-buahan yang ada di lahannya, hatta tatlu'ats suraya, hingga muncul suraya, maksudnya fayatabayyanul asfar minal ahmar, jelas kuning dan merahnya. Kalau memang itu buah-buahan yang harus berwarna kuning dan berwarna merah. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta yabdua solahuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
menjual buah-buahan hingga jelas kelayakannya. Naha al-bai'a wal mubta'a, melarang penjual dan pembeli. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a thamratin nakhli, melarang dijual buah-buahan kurma hatta tazhuwa, sehingga terlihat indah. Yang dimaksud adalah tahmarra, memerah ya. Tentunya kurma-kurma yang memang agak kemerah-merahan. Ai kurma ajo mah dah hideung we. Kemudian yang keempat dari Jabir bin Abdullah, dari 4 sahabat ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamra hatta tushkoha. Nabi melarang dijual buah-buahan hingga matang. Faqila wa matushkohu, apa patokan matang itu? Tahmaru wa tasfaru, memerah dan menguning, wa yuqalu minha, dan sudah bisa dimakan. 4 hadis dari 4 sahabat ini menunjukkan bahwa jual beli buah-buahan pada zaman itu sudah biasa, main naksir. Udahlah, saya beli ini, ditaksirnya misalkan jatuhnya 1 kintal, saya beli 10 juta gitu. Bari acan aya buahna akara pentil ya. Atau kalau sampe nya biasana cokot tengah, juru sakitueun gitu. Nah, model jual beli seperti itu meski sudah lumrah, maka tetap itu tidak boleh. Harus sudah jelas jatuh buah-buahannya, sudah jelas ada buahnya, sudah bisa dimakan, lalu hitung ya. Meski bukan berarti tidak boleh jual beli uang di muka, bayar dulu barang belakangan, boleh. Tapi kata Nabi harus waznin ma'lum wa kailin ma'lum, harus jelas timbangannya, harus jelas takarannya. Jadi kalau saya nyimpen uang 10 juta di petani, itu untuk menjamin agar hasil panennya tidak diserahkan kepada yang lain, tapi diserahkan ke kita atau ke saya ya. Cuma tidak berarti 10 juta itu sudah masuk kategori transaksi. Kalau memang barangnya nilainya 12 juta, ya saya harus nambah. Kalau memang nilai barangnya 8 juta, berarti saya deposit 2 juta gitu. Boleh, itu namanya bay'us salam. Salam itu menyerahkan duluan. Tapi kalau di sini mah jual beli yang belum ada buahnya tapi sudah ditransaksikan. Ini termasuk yang goror, gambling ya, tidak boleh diamalkan. Tentu bukan berarti tidak boleh menjual buah-buahan yang belum matang. Karena contoh misalkan pisang atau buah-buahan apapun, kalau dari petaninya sudah masak, sudah matang, kita datang ke pasarnya buruk atau ya. Jadi tadi yang dimaksud menguning atau memerah, ini buah-buahan itu memang geus pijadieun, tinggal ngasakeun gitu. Itu tentu dibolehkan. Dan tadi kan patokannya solahuha, layak tidak ini buah untuk nanti dikonsumsi.
buah mangga ti petanina geus asak atuh datang ka andir teh geus baruruk, datang ka urang leuwih buruk deui wae ya. Jadi boleh, tapi syaratnya memang buah-buahan itu sudah layak diasakeun gitu. Yang model begini istilahnya adalah muhaqalah ya. Muhaqalah itu jual beli buah-buahan yang belum ada buahnya. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga terlihat buahnya. Faqila lahu wa matuzha, apa yang dimaksud terlihat indah buah-buahannya? Hatta tahmarra, hingga kemerah-merahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana menurut kamu, idza mana Allahu thamrah, apabila Allah menahan buah-buahan dari pembelinya, bima ya'khudhu ahadukum mala akhi, karena alasan apa salah seorang di antara kamu berhak mengambil harta saudaranya. Ya kayak tadi, saya kasih uang bayar di muka 10 juta untuk buah-buahan yang ada di kebun ini misalkan. Tapi tiba-tiba gagal panen, kecuali sedikit saja. Misalkan udah diprediksi sakintal ngan aya 50 kilo setengahnya. Tapi karena akadnya pokoknya sahasilna panen gitu, meskipun buah-buahnya belum ada, maka berapapun hasilnya nya dibikin jadi jual beli. Nah yang begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti petani mengambil harta yang tidak hak ya, dan cara batil. Saya bayar tapi barang tidak ada. Ini tidak boleh ya. Contoh misalkan orang tua santri sudah masuk uang 3 juta, hari pekte santrina terjadi hayang kapajagalan. Pak Ustadz kumaha? Saya sering dari awal tekankan ke bidang keuangan, mun aya nu teu jadi pulangkeun deui. Meskipun 1 juta, tah nu 200.000 mah memang da eta mah uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran, uang kalender dianggap infak we ya. Itu sudah ada akadnya. Jadi nun teu tadi ayeuna nelpon cenah pun anak teu janten hoyongna ka Cipatat eta na 200.000 tiasa dicanak deui teh. Tama uang pendaftaran, uang pelayanan, ujroh, administrasi. Kan atuh da murah lah, hitung-hitung infak ka pasantren gitu. Soalna hese mulangkeunna naon geus beak duitna. Jadi kan tidak sistem di kas-kasnya. Ieu uang PKKJ tong kacoceng misalkan, ieu uang sanawiyah tong kacoceng ku muallimin dihijikeun we. Digabungkan uang pendaftaran gabungkan silih bongkar pasang ya, gali lubang tutup lubang. Dan ini terasa ya oleh kita kalau kita beli tiket pesawat, tiket kereta api, terjadi inditnya bisa dipulangkan teu. Bisa juga kalau
2 hari sebelumnya itu pun tidak total, paling setengahnya. Itu kereta api mengambil harta kita dengan alasan apa? Kan gak jadi belinya. Kan cenah gara-gara dibeli oleh kita gak jadi dijual ke yang lain. Nyatanya gerbongnya bakal anu kosong. Jadi bohong itu dalih itu. Mun kitu memang keur padat ya, banyak pembeli, ini sudah penuh full seat kaharti kebijakan itu. Tapi udah seseringna mah kosong kereta api. Pesawat sama ke high session umroh pun kemarin Desember aya we nu kosong 5-10 we. Ya. Jadi kalau alasan nggak bisa dijual kepada yang lain, faktanya itu masih ada yang kosong. Jadi tidak ada pembeli yang tidak terlayani gara-gara kehalangan ku urang. Buktinya banyak yang kosong. Ya. Kalaupun betul demikian, kan 2 hari sebelumnya masih kena bisa dijual ke yang lain. Kalau high session, kalau lagi permintaan tinggi, ya. Jangankan 2 hari sebelumnya tuh, pagi-pagi jeung sore wae kalau high session bisa dijual kan ya. Jadi itu ya. Ya kecuali misalkan mun tukang cendol sedijieun 3 gentong pak teh ngabatalkeun, udah biasa ge ngajual nasa gentong atuh 2 gentong ini kamanakeun. Disimpen haseum kanu kulkas, da lain simpenkeun kanu kulkas. Nah itu bisa menuntut ganti rugi ya, bahwa ini sudah keluar modal, sudah dipakai, najan ngabatalkeun nya sok we cokota cenolna itu da kurang mau beak sorangan, kalau enggak dibagikan ke tetangga ya. Jadi ada hikmahna nya mun aya tukang cenol, tukang pisang hijau mah teu payu nya bagikeun ka tetangga iraha deui nya. Mere ka tetangga itu teu kapaksa mah. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar sama la tatabayu samra hatta yabdua salahuha. Jangan melakukan transaksi buah-buahan hingga jelas layaknya. Wala tabi'us samar bitamri. Jangan menjual kurma basah dengan kurma kering. Ini yang kurma basah, kurma kering sudah kita bahas sebelumnya terkait riba fadl. Riba fadl itu jual beli barter barang-barang ribawi, yaitu kurma, gandum, garam, gula, emas dan perak, anggur satu lagi. Kalau sekarang bisa dikiaskan gandum itu ke beras, kayak zakat fitrah ya. Kurma, gandum itu zaman dulu zakat fitrah karena makanan pokok. Kalau sekarang kan di kita nggak ada yang makanan pokoknya kurma, jeung gandum, biasa sangu. Jadi jual beli beras dengan beras itu harus sejenis, tidak boleh beda jenis dan harus sama. Maka kalau menjual kurma basah dengan kurma kering ini nggak sejenis. Kurma basah dengan kurma basah lagi dan harus sama, sakilo deui gitu. Meski ada komentar asa teu kaharti cenah jual beli nanaonan gitu. Kaharti ya. Ini jual beli yang ini sudah dipisah-pisah, misalkan 10 kilo teh 10 bungkus, yang ini mah belum, tuker ya. Kayak kemarin saya jelaskan tentang uang ya. 100.000 selembar dengan 10.000 10 lembar, itu teh jual beli kan. Makanya datang ke money changer istilahnya jual dan beli. Nah jangan maksudnya menukeran. Ini yang disebut tukar menukar itu jual beli.
Nah, dalam buah-buahan, khusus untuk buah-buahan yang ribawi ya, atau hasil perkebunan yang makanan pokok, itu harus sejenis. Kalau tidak sejenis, kata Nabi, jual bid dinar wa dirham. Jualnya pakai uang. Nanti uang itu dibelikan kurma. Jadi kalau saya punya kurma basah, punya kurma kering, pingin makan kurma basah, maka kurma kering ini dijual dulu pakai uang. Nanti uangnya dibelikan kurma basah. Ini disebut dalam hadis namanya muzabanah. Kalau tadi muhaqalah, buah-buahan yang belum nyata masaknya atau belum layak diperjualbelikan. Kalau ini jual beli yang beda, yang ini sudah dibungkusan, yang ini belum ya. Muzabanah ya. Sama seperti jual beli kucing dalam karung ya. Ya sabah wortel nukuma campur kan, dibelikan, ditukarkan dengan wortel-wortel yang sudah menang milih gitu. Nah itu tidak boleh. Terlebih menjual buah-buahan yang gak jelas juga, itu termasuk muzabanah ya. Jadi jual beli dicaringin buah-buahan, sayur-sayuran, itu sebetulnya syubhat. Kenapa? Karena sistemnya seperti gitunya, karung. Tapi kalau diandir mah kan dipisah-pisah, mun wortel nu panjang unggul, nu sedang mun laletik unggul. Dan harganya dibedakan. Tapi kalau dicaringin katanya itu ngajual teh dihijikeun we. Ya. Karena sakit tuan gitu. Dan itu mungkin menguntungkan, menloba wortel nu bararadagna lamun laleutik kabeh merugikan. Itu muzabanah itu. Gambling juga. Ada rukhsah terkait aroya. Nah ini unik ya. Aroya itu kalau saya punya kebun kurma tapi saya nggak mau mengurusnya, mau kalengenan, itu kata Nabi, pinjamkan saja ke tetangga yang mau mengurusnya. Lalu nanti si buah-buahan itu aroya mah, ini bukan kerjasama. Aroya mah guys, buat tetangga itu silakan diperjualbelikan. Tapi kebun itu tetap milik saya. Ini mungkin mirip seperti tadi tol Muhammad Toha loba sawah. Saya pernah Jumatan di Masjid Persis di sana. Ari ieu teh sawah teh anu saha Pak Ustad? Nu orang Jakarta cenah. Digarapna ku saha? Ku orang dieu. Nanti bagi hasil enggak. Cek orang Jakarta we pek we cenah urus. Kayak cenah lamun aya perlebaran jalan dek dijual gitu. Jadi kan hari orang-orang pengusaha mah dekatkan info dengan pejabat. Jadi tahu update pembangunan teh. Ini siga Soroja baru diresmikan Jokowi kemarin. Cek Ustaz Romli eta tanahna dibelian ku Cina geus 10 tahun yang lalu gitu. Acan ge pemancangan awal tanahna teh geus diperjual dulu geus apal bakal aya Soroja. Ta siga Cigatas nya acan pemancanganna tapi tanah dirinya teh senararae nya baru lihat. Dan terbukti kemudian jadi jalur kereta cepat panena mah. Wah teh untung keur maranehna gitu. Jadi mereka membeli tanah lain jang pertanian tapi jang dijual deh nanti ketika harganya naik.
Nah makanya sistemnya di Aroya pek urus hasilnya empek gitu. Termasuk kayak villa-villa di Lembang ya, di Puncak. Itu yang punyanya orang Jakarta. Orang Jakarta kalinya lagi sebulan sekali paling. Itu villa itu diurus ke orang Cihideung, orang Lembang. Sare manena didinya dan disewakan uangnya ke siapa? Buat dia gitu. Kan orang Jakarta mau HP we panguruskeun gitu. Itu Aroya itu. Jadi ini di antara sunnah ya, sunnah bagaimana orang kaya berbagi dengan orang miskin. Tapi kata Nabi, seandainya yang punya Aroya itu ingin makan kurma yang basah, nu anyar dipetik, itu boleh tukar menukar dengan kurma kering. Meski tidak sejenis rukhsah itu. Karena kapan lagi bisa makan kurma basah kalau tidak ketika saat panen. Jadi akadnya jual beli ya. Saya misalkan punya kebun pingin buah itu meuli karena akadnya Aroya pek. Silakan pakai, silakan urus, silakan ambil hasilnya, tapi tetap ini kebun dan lahannya milik saya. Hak guna paket ya merenya siga, tapi dah di pamarentah mah guna paket ya izin mayar. Kalau ini mah Aroya mah baik we, tapi hak miliknya tetap milik saya. Sekian yang bisa saya bahas atau bacakan hadis-hadisnya di kesempatan pagi ini. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Taya cekap, taya petani di demanya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.